Ini adalah perompak dari Somalia. Wilayah operasi mereka berada di perairan sekitar Tanduk Afrika, khususnya di sekitar Teluk Aden dan Samudra Hindia bagian barat. Sejak 1991, Somalia dilanda perang saudara berkepanjangan. Pemerintah pusat runtuh, penegakan hukum melemah, tidak ada penjaga pantai yang kuat untuk mengawasi perairan mereka sendiri. Awalnya, sebagian kelompok bersenjata mengklaim bahwa mereka hanya melindungi perairan Somalia dari kapal asing ilegal. Namun, seiring waktu, praktik itu berubah. Perlindungan berubah menjadi pemerasan, pemerasan berubah menjadi pembajakan, dan pembajakan berkembang menjadi bisnis penculikan kapal untuk tebusan jutaan dolar. Perompak Somalia bukan satu organisasi tunggal. Mereka terdiri dari jaringan klan bersenjata dengan struktur longgar namun terorganisir. Beberapa nama yang pernah dikenal dunia internasional antara lain Mohammed Abdi Hassan yang dikenal dengan julukan Avien, serta Abdi Qadir Muse. Mereka bukan selalu pelaku langsung di laut, tetapi bagian dari jaringan pendanaan dan komando. Dalam aksinya, para perompak biasanya membawa senjata AK-47, RPG, serta senapan mesin ringan. Senjata-senjata ini banyak beredar akibat konflik panjang di Somalia dan diperoleh dari pasar gelap Afrika Timur. Mereka juga menggunakan GPS dan telepon satelit untuk melacak serta berkomunikasi. Untuk menyerang, mereka sering memakai kapal induk atau mothership. Biasanya kapal nelayan yang sebelumnya sudah dibajak, lalu menurunkan speedboat kecil untuk mengejar target dengan cepat dan agresif. Puncak aktivitas mereka terjadi pada tahun 2008 hingga 2012. Beberapa kapal besar dunia pernah menjadi korban. Salah satunya adalah MV Sirius Star yang dibajak pada November 2008. Kapal supertanker minyak mentah milik Arab Saudi itu berbendera Liberia dan mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Nilai muatannya mencapai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat. Tebusan yang dibayarkan dilaporkan sekitar 3 juta dolar. Kemudian ada MV Vaina, kapal berbendera Belize yang dimiliki perusahaan Ukraina, yang membawa tank tempur dan persenjataan berat. Lalu ada Maersk Alabama, kapal berbendera Amerika Serikat yang kisahnya diangkat ke layar lebar melalui film Kapten Phillips. Pada tahun 2011, giliran Indonesia yang menjadi sorotan. Rabu, 16 Maret 2011. Ketika matahari masih tinggi di atas Samudra Hindia, sebuah kapal kargo berbendera Indonesia melaju stabil membelah ombak. Namanya KM Sinar Kudus. Dioperasikan oleh PT Samudra Indonesia. Kapal itu berangkat dari Newcastle, Australia, membawa muatan batu bara dalam jumlah besar menuju Rotterdam, Belanda. Di atas kapal terdapat 20 awak warga negara Indonesia. Mereka adalah pelaut profesional, terlatih menghadapi badai dan tekanan kerja. Pelayaran itu dipimpin oleh Kapten Gofur Wahyudi. Namun, ketenangan di laut sering kali menipu. Sekitar siang menuju sore waktu setempat, radar menangkap pergerakan mencurigakan. Titik kecil bergerak cepat mendekat, lalu bertambah. Kecepatan mereka tidak wajar. Tak lama kemudian terdengar suara letusan. Tembakan peringatan dilepaskan. Peluru menghantam lambung kapal. Genting baja menggema di udara. Prosedur darurat dijalankan. Sinyal bahaya dikirim. Namun, kapal kargo bermuatan penuh tidak dirancang untuk berlari dari perahu kecil berkecepatan tinggi. Serangan berlangsung cepat. Tangga kait dilemparkan. Para perompak memanjat. Dalam waktu singkat, mereka mencapai anjungan. Beberapa kapal internasional modern saat itu memang sudah mulai menggunakan taktik citadel, ruang aman tertutup untuk berlindung ketika perompak naik ke kapal. Namun tidak ada laporan resmi bahwa awak KM Sinar Kudus sempat berhasil bersembunyi di ruangan semacam itu sebelum kapal dikuasai. Kapten Gofur Wahyudi dihadapkan pada keputusan paling berat,
melawan, dan mempertaruhkan nyawa awak, atau menyerah demi keselamatan mereka. Dalam hukum laut internasional, keselamatan jiwa adalah prioritas utama. Kapal akhirnya dihentikan. Anjungan dikuasai, awak dikumpulkan. Tidak ada perlawanan bersenjata, tidak ada adegan heroik, hanya ketegangan di bawah todongan senjata. Haluan kapal dipaksa berubah menuju pesisir Somalia. Dari pelayaran dagang internasional, KM Sinar Kudus berubah menjadi kapal sandera. Dan sejak saat itu, dimulailah 46 hari paling menegangkan dalam sejarah pelayaran Indonesia modern. Kabar pembajakan KM Sinar Kudus segera sampai ke Jakarta. Pemerintah Indonesia bergerak cepat. Saat itu, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, begitu laporan diterima, Presiden memerintahkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Luar Negeri, TNI, dan instansi terkait langsung membentuk tim penanganan krisis. Menteri Luar Negeri saat itu, Martin Natalegawa, menyatakan bahwa keselamatan 20 awak kapal menjadi prioritas utama. Jalur diplomasi dibuka, komunikasi dengan berbagai pihak di kawasan dilakukan, termasuk dengan otoritas internasional yang memantau perairan Somalia. Di sisi militer, Panglima TNI saat itu adalah Laksamana TNI Agus Suhartono. Atas perintah Presiden, TNI menyiapkan opsi militer sebagai langkah kontingensi. Beberapa hari setelah pembajakan, Indonesia mengirim unsur TNI Angkatan Laut menuju kawasan perairan. Operasi ini dikenal sebagai Operasi Atalanta versi Indonesia. Meskipun Indonesia tidak tergabung resmi dalam misi Uni Eropa. Dua kapal perang dikerahkan. KRI Abdul Halim Perdana Kusuma, Frigat kelas Ahmad Yani, dan KRI Yosudarso, Frigat kelas Van Space. Pasukan khusus TNI AL juga disiapkan. Satuan elit yang berada dalam kesiagaan adalah Komando Pasukan Katak atau Kopaska dan Detasemen Jala Mangkara atau Dencaka. Mereka memiliki kemampuan pembebasan sandera di laut termasuk operasi naik ke kapal atau boarding operation dalam kondisi tempur. Namun, pemerintah Indonesia menegaskan satu hal, keselamatan sandera adalah prioritas absolut. Di sisi perusahaan, KM Sinar Kudus dioperasikan oleh PT Samudra Indonesia. Perusahaan ini berkoordinasi intensif dengan pemerintah dan pihak asuransi maritim internasional. Dalam praktek pembajakan Somalia saat itu, negosiasi tebusan biasanya melibatkan perusahaan asuransi dan negosiator profesional yang berpengalaman menghadapi jaringan perompak. Para perompak menuntut tebusan dalam jumlah besar. Angka awal yang beredar disebut mencapai jutaan dolar Amerika. Negosiasi berlangsung alot, berminggu-minggu. Selama 46 hari penyanderaan, para awak berada dalam tekanan psikologis tinggi. Mereka diawasi, dibatasi geraknya, dan hidup dalam ketidakpastian. Namun berdasarkan laporan setelah pembebasan, para sandera tidak mengalami kekerasan fisik berat. Para perompak menjaga aset mereka, karena sandera adalah jaminan pembayaran. Di Jakarta, pemerintah terus memantau perkembangan setiap hari. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung menerima laporan rutin dari jajaran menteri dan panglima TNI. Opsi militer tetap disiapkan, tetapi menjadi pilihan terakhir jika negosiasi gagal atau keselamatan awak terancam. Akhirnya, pada awal Mei 2011, setelah proses negosiasi panjang, tebusan dilaporkan dibayarkan. Pemerintah Indonesia tidak secara terbuka mengakui pembayaran tersebut. Namun berbagai laporan internasional menyebut angka sekitar 4 hingga 45 juta dolar Amerika Serikat. Pada 1 Mei 2011, para perompak meninggalkan kapal. Konon, menurut kabar 4 pelaku pembajakan tewas tertembak peluru TNI.